Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita tinggalkan setiap beban-beban yang mungkin saat ini memberatkan hati kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan malam hari ini. Tempat ini
Ya Tuhan, kami percaya Allah kami penuh kuasa, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan pada malam hari ini. Karena kami umat yang berbahagia, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, malam hari ini, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan sendiri yang beracara ya Tuhan. Kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami malam hari ini. Jika ada kuasa-kuasa lain ya Tuhan, kuasa ini ingin menghancurkan ibadah kami malam hari ini, kami sehati sepakat kami teguh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya pasti Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang paling bersuka cita malam hari ini. Amin. Karena dari tadi saya lihat senyumnya, puji Tuhan, manis sekali. Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mau hadir sampai hari ini ya. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan sukacita dalam hati kita. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ada amin. Hanya satu pribadi yang mengasihi kita, memberikan jalan kebenaran hidup. Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku.
berjoget buat Tuhan, lepas aja nggak apa-apa. Oke, Tuhan Yesus suka dengan pujian dan penyembahan. Amin. Yuk, berjoget buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita ya Bapak Ibu. Apapun kondisinya, seperti pujian tadi, mau hitam, mau putih, mau sipit, semuanya Tuhan sayang karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan mungkin Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum ada ya. Baik, jika belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kau masih berikan kesempatan buat kami untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami saat ini Tuhan. Dan bahwa kami tidak akan pernah lepas dari kasih-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal dari hamba Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan telinga buat setiap kami untuk kami dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan hati buat setiap kami supaya hati kami ditaburi dengan firman Tuhan supaya tumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan malam hari ini. Yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan malam hari ini. Yang susah akan dihiburkan malam hari ini. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai ruangan hati kami Tuhan, supaya firman yang keluar dari mulut hamba ini boleh menjadi benih yang subur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat tim PAW yang sangat luar biasa sehingga kita bisa bergoyang pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya yakin kabar kita luar biasa. Kalau kita ada di sini, wajahnya sukacita luar biasa. Saya yakin dan percaya kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Dan kita bersyukur pada malam hari ini dalam kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita bisa sampai di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi kita percaya kita sampai di sini ini hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan saat ini. Apa yang Tuhan taruh buat setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan saya beri judul tentang positive thinking. Apa Bapak positive thinking? Pikiran yang positif. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang berpikir positif di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, yang sudah ketemu katakan amin. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi akhirnya sekali lagi dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pada malam hari ini yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kita, Tuhan ingin setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pikiran yang positif.
Amin. Bapak Ibu mau melihat bagian positif? Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki pikiran yang positif. Cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Tetapi hari-hari ini yang kita alami, banyak orang-orang yang mengalami yang namanya stres. Banyak orang-orang hari-hari meskipun anak Tuhan mengalami hal-hal yang stres dalam setiap kehidupannya. Misalkan stres dengan ekonomi saat ini. Ada yang stres Bapak Ibu di tempat ini? Puji Tuhan. Meskipun keadaan kita semakin hari bukan semakin baik, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh stres. Meskipun harga sekarang semakin melambung tinggi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh stres. Kalau kita sudah stres, maka hidup kita bukan semakin baik, tetapi hidup kita semakin melokro dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan berfirman pada kesempatan hari ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berpikir positif di dalam segala hal. Supaya kita tidak stres Bapak Ibu, stres ekonomi, mungkin stres usaha kita. Hari-hari ini banyak kita yang mengalami yang namanya stres. Ekonominya stres. Mungkin keluarganya juga hari-hari ini kacau balau. Atau mungkin usahanya hari-hari ini tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi hari-hari Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, engkau harus berpikir positif dengan Tuhan. Artinya apa? Tinggalkan pikiran-pikiran negatif kita tentang Tuhan. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kondisi seperti ini, kadang kita banyak menyalahkan Tuhan. Benar apa benar? Tidak benar. Tidak benar, puji Tuhan. Tapi beberapa saat hari ini, meskipun kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan kondisi seperti ini, opo-opo susah, usaha juga susah. Tetapi kalau Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita memiliki pikiran yang positif dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Artinya mungkin hari-hari ini kau mengalami yang namanya sakit. Hari-hari ini keluarga kami didera sakit Bapak Ibu kasih. Anak saya sakit, Kevin sakit, kakak sakit. Hari ini pun masih belum sembuh karena gusinya lagi bengkak. Istri saya juga sakit. Sakitnya agak aneh. Anehnya luar biasa. Jadi istri saya itu sakit itu bukan sakit yang parah, tetapi aneh sekali Bapak Ibu. Dia merasakan di bagian punggung ini rasanya panas. Panas tapi tidak nyeri, tapi panas. Kemarin waktu kami pulang dari Caruban, dia mengeluh lagi, "Papi, aku lopo." Tetapi satu hal yang saya katakan, jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita saat ini. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Kalau Tuhan izinkan saat engkau mengalami sakit, syukurilah apa yang Tuhan beri saat ini. Karena apa Bapak? Di saat kita doa sama Tuhan, di saat kita sakit, pasti doa kita pengen sembuh. Itu secara otomatis kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Artinya apa? Meskipun kalian dongo sehari 3 kali, benar, kalian pengen sembuh. Tetapi kalau Tuhan belum izinkan itu sembuh dalam hidupmu, teruslah berdoa pada Tuhan. Tetapi kadang kita sebagai manusia capek ya. Saya sudah berdoa setiap hari Tuhan, tetapi kondisi saya seperti ini. Saya mau tanya Mbak Deborah, hari ini mengalami mungkin hal-hal yang mungkin di luar apa ya, pikiran Mbak Deborah. Apa yang dirasakan Mbak Deborah? Panik ya. Jadi hari-hari ini kalian juga mengalami sakit Bapak kita kasih. Tetapi kita percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau manusia tidak diberikan sakit, kadang manusia itu sembrono, benar apa Pak Hasan. Tetapi kalau kita boleh hidup sehat, makanya
pola makan itu penting. Artinya apa? Apa yang kita makan itu penting. Ojo peh ada. Ojo peh makanya peh enek kita makan semau kita. Tetapi hari-hari ini yang saya kerjakan sama istri, kita harus makan benar-benar makanan yang sehat. Artinya apa? Setiap hari kita harus makan yang namanya sayur dan buah. Itu penting. Karena sayur dan buah itu akan membuat hidup kita semakin sehat di dalam Tuhan. Makanya hari-hari ini yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pikiran yang positif. Jadi kalau Tuhan izinkan kau sakit, jangan pernah negatif sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mungkin usahamu belum berhasil saat ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Tetapi coba berpikir positif dengan Tuhan. Dan saya tidak percaya, di saat pikiran kita positif, secara otomatis kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, pada kesempatan malam hari ini, pikiran kita bisa menjadi kawan yang dapat membuat kita semakin lebih baik. Jadi kalau pikiran kita positif, secara otomatis itu akan membuat kita semakin lebih baik. Tetapi kalau sebaliknya, kita berpikir yang negatif, secara otomatis pola pikir kita akan rusak. Hidup kita akan tidak karu-karuan. Hidup kita akan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau belajar di sini berpikir positif, artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu dengan yakin, tegas, dan pasti bersifat membangun. Jadi Tuhan ingin supaya setiap kita hari-hari ini, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, kita tetap berpikir positif. Amin. Jika kita selalu berpikir positif, maka kita akan menuai hal-hal yang positif. Jadi pikiran kita kalau positif, secara otomatis tindakan kita kan positif. Tetapi sebaliknya, jika kita pikiran kita negatif, secara otomatis yang kita lakukan apa? Negatif. Hati-hati Bapak Ibu kasih. Karena medsos ini bukan semakin baik kalau kita tidak menggunakan medsos dengan baik. Karena hari-hari ini kalau kita lihat video di Facebook, makanya kalau yang punya anak-anak kecil hati-hati. Karena Facebook itu sangat luar biasa dampaknya buat anak-anak kecil. Kalau kita lihat satu video saja akan muncul video yang tidak benar. Makanya hari-hari kalau pikiran kita positif, secara otomatis tindakan kita akan positif. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita negatif, secara otomatis apa yang kita lakukan negatif. Makanya hari-hari Bapak Ibu, negatif kalau kita melakukan hal yang buruk, akhirnya akan negatif. Makanya hari-hari Bapak Ibu, kalau positif alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau positif yang tidak benar, makanya hari-hari Bapak Ibu kasih, ayo kita memiliki pikiran yang positif. Khususnya buat anak-anak muda. Anak-anak muda itu rawan sekali. Jadi pikiran kita kalau positif, saya tidak percaya kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi kalau mulai hari ini pikiran kita negatif tentang mungkin film-film yang tidak benar, film-film yang bodoh, itu akan merusak pikiran kita. Tetapi hari ini, ayo kita akan buang pikiran negatif dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah akan buang, maka pikiran yang positif akan ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari ini ayo Bapak Ibu kasih, buang pikiran yang negatif. Karena pikiran negatif akan merusak hidup kita. Dalam hidup kita harus punya pikiran yang positif. Misalnya, hari ini aku harus sehat. Hari ini aku bisa. Hari ini aku mampu. Kalau pikiran kita mulai dengan hal yang positif, kita akan menuai hal yang positif. Artinya apa? Kalau pikiran kita negatif terus dalam kehidupan kita, aku gak iso, aku gak mampu, secara otomatis apa yang jadi pikiran kita akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya hari-hari ini, kalau kau punya usaha, katakan hari ini rame, hari ini diberkati. Meskipun itu kadang tidak ada harapan, tetapi mulai pagi kita katakan hari ini usahaku rame, hari ini usahaku diberkati Tuhan. Secara otomatis apa yang jadi perkataan kita itu hal-hal yang positif, maka kita akan menuai hal-hal yang positif. Begitu sebaliknya,
jangan pernah katakan hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Misalkan, hari ini aku gak bisa Pak Yos, aku gak mampu melakukan seperti ini. Hati-hati, perkataan yang negatif secara otomatis akan menuai hal-hal yang negatif. Makanya hari ini Bapak Ibu kasih, ayo kita buang pikiran-pikiran yang negatif yang akan mengganggu kita. Seharusnya kita sukses dalam 1 tahun, karena pikiran negatif itu mempengaruhi hidup kita. Kita akan sukses mungkin bisa 5 tahun. Tetapi hari ini, di saat kita berjalan bersama Tuhan, maka pikiran positif itu akan ada dalam hati kita. Amin. Amin. Makanya hari-hari ini, khususnya buat anak-anak muda, saya rawat sekali. Anak-anak muda tuh terlalu gaulnya ada, pikirannya tidak bisa dikontrol. Makanya hari-hari ini kita sebagai anak muda harus bisa menjadi terang dan garam Amin. dimanapun kita berada. Amin. Ya, Bapak terkasih dalam Tuhan Kristus, berpikir positif berarti pikiran yang diubah dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Secara otomatis, kalau kita sering baca firman Tuhan, secara otomatis pikiran yang ada dalam kehidupan kita pasti positif. Tetapi kalau kita tidak pernah baca firman, secara otomatis pikiran kita gelambreng. Pikirannya sing rangga karu-karuan. Tetapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, saya kira percaya hidup kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih, ketika pikiran kita positif, kita akan lebih bisa bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Kalau pikiran kita positif, secara otomatis kita tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Amin. Tetapi kalau pikiran kita negatif, misalkan kita sudah usaha pagi sampai sore, jelalah, usaha kita tidak laku. Tetapi kalau pikiran negatif kita, maka kita akan membuat kita menyalahkan Tuhan hari-hari. Tetapi pada kesempatan malam hari ini, yang Tuhan ingin kerjakan, di saat kita pikiran positif, maka hidup kita juga akan positif di dalam segala sesuatunya. Pada kesempatan malam hari ini, yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kehidupan kita, ayo kita berpikir positif. Karena apa? Di saat kita berpikir positif, kita lebih bisa bersyukur dan tidak pernah mengeluh dengan keadaan ini. Akibatnya apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak kemerungsung, orang-orang tidak gampang emosian. Tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang tenang dan mampu melihat masalah dengan lebih baik. Tetapi kalau kita sudah pikiran kita negatif, kalau kita ada masalah, bukan hal-hal yang positif lagi, tetapi akan membuat hal-hal negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, pikiran yang positif akan memacu kita untuk tetap bertekun, berdoa, semangat, dan bersyukur pada Tuhan. Makanya hari ini, kalau kau diberkati Tuhan, maka kita akan bersyukur pada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu kasih, mengapa positive thinking itu penting? Ada yang mau jawab? Pertanyaannya mengapa positive thinking itu penting? Nanti dapat hadiah dari saya yang bisa jawab. Ya? Karena dari berpikir positif, otomatis tingkah laku kita juga mempengaruhi. Ya, satu lagi ada. Kenapa positive thinking itu penting dalam setiap kehidupan kita? Ayo. Pikiran menentukan aktivitas. Ya, betul sekali. Nanti hadiahnya belakangan ya. Ya, mengapa positive thinking itu penting? Karena jika pada pikiran kita sebagian besar positif, apa yang dikatakan dia benar, maka kita akan menjadi fokus pada hal-hal yang baik. Pikiran yang bahagia dan hasil yang sukses. Makanya hari-hari ini buang pikiran negatif dalam setiap kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Sebaliknya, jika sebagian besar pikiran kita negatif,
maka kita akan menjadi orang yang sedih dan tidak semangat dalam menghadapi hidup ini. Makanya hari-hari ini yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, ayo buang pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Berpikir positif lebih dari sekedar slogan. Berpikir positif dapat mengubah cara kita bersikap. Apa yang katakan ayat benar. Jadi Bapak Ibu, pikiran yang positif akan mengubah cara bersikap kita di dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari-hari ini, kalau orang berpikiran positif, pasti apa yang dilakukan pasti positif, pasti baik. Tetapi kalau coba pikiran kita sudah negatif dengan orang lain, sudah curiga dengan orang lain, secara otomatis yang keluar juga tidak baik. Makanya hari-hari ini kita mau buang pikiran yang negatif di dalam kehidupan kita. Dan saya kira percaya kalau Bapak Ibu pikiran positif, Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita akan belajar di sini apa sih keuntungan dari berpikir positif. Keuntungan dari berpikir positif yang pertama adalah mengatasi yang namanya stres. Makanya hari-hari ini banyak ibu-ibu yang stres, banyak ibu-ibu yang galau dengan keadaan ekonomi yang bukan semakin baik, tetapi semakin buruk atau bad menurun. Tetapi hari-hari ini, di saat kita berpikir positif akan mengatasi stres kita di dalam keluarga kita. Kalau mungkin hari-hari ini kau stres dengan penyakitmu, atau mungkin hari-hari ini kemarin Mbak Yunita WA istri Mas Dedi sakit, siapa lagi WA Bu Lydia sakit. Saya tuh sampai bingung ya. Kok sakit kok bareng-bareng. Mbak Esther punya pemikiran begini, nek kepalanya sakit, secara otomatis ekornya juga sakit. Makanya hari ini Bapak Ibu, tadi siang saya sebenarnya mau nata kursi, tetapi puji nama Tuhan, Mas Sato dan Mama tadi sudah ditata. Bersyukur sekali Bapak Ibu, karena kemarin kan tidak ada doa. Saya doa di sini nangis karena apa yang saya rasakan kalau lihat jemaat sakit itu juga membuat hati saya sakit. Karena saya mikir bahwa nanti kalau jemaat sakit, kok nek kene kopi. Saya tadi juga bingung loh, kok sepi tidak ada orang. Tapi saya dalam waktu nyanyi tadi, saya pasrah sama Tuhan. Arep teko sithik akeh terserah. Tetapi saya tidak percaya Tuhan menggerakkan hati-hati Bapak Ibu untuk datang di tempat ini. Makanya di saat kita berpikir positif, itu akan mengatasi stres kita. Berpikir positif dapat membantu kita dalam mengatasi situasi stres kita saat ini. Bapak Ibu, meskipun kita mengalami yang namanya kekurangan ekonomi, mungkin saat ini kita mengalami yang namanya usaha lagi sepi, kita jangan pernah stres. Karena kalau kita sudah stres, bukan malah kita semakin baik, malah kita jibek, nanti tidak bisa berdoa, malah kita tidak halu-haluan. Tetapi hari ini di saat kita berpikir positif, itu akan mengatasi stres kita. Jadi paribasan gini, duit tetap bersyukur. Jadi Bapak Ibu, tentang bersyukur ini adalah tentang sikap hati kita. Kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, kita positif dengan Tuhan, paribasan duit tetap bersyukur. Saya punya uang enggak Bapak Ibu? Dilihat dari wajah saya punya uang enggak? Ya nanti dibagi. Ya, makanya berpikir positif itu menentukan sikap hati kita di dalam kita menghadapi situasi saat ini. Makanya hari-hari ini ayo berpikir positif. Apapun keadaan kita, mungkin kita mengalami ekonomi yang mungkin belum baik, atau mungkin usahanya yang sudah kita kerjakan belum maksimal hari ini. Tetapi kita percaya, di saat kita berpikir positif, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Mengabaikan pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini, kalau engkau diizinkan Tuhan sakit atau mengalami yang namanya sakit, tetap bersyukurlah kepada Tuhan.
Jadi saya sama istri tuh ada debat ya. Kita tuh mentor loh. Kita tuh sebagai pemimpin. Kalau pemimpin kita nggak kuat, terus anak buahnya mau jadi apa? Tetapi satu hal yang saya berikan semangat buat istri, ayo kita semangat di dalam Tuhan. Artinya apa? Di saat Tuhan izinkan sakit mungkin hari-hari ini, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Memang itu tidak gampang, tetapi Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, ayo kita tetap memiliki pikiran positif di dalam Tuhan. Bapak yang terkasih, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis. Hari-hari ini ayo kita memiliki pikiran yang optimis dalam menghadapi hidup kita saat ini. Usaha diberkati Tuhan, amin. Yang belum punya pacar diberikan pacar oleh Tuhan, amin. Makanya hari-hari ini kita harus berpikir optimis. Jadi kemarin anak muda saya ajak KKR di Caluban, tujuan saya supaya mereka mengenal pasangan. Dapat tidak dia kemarin? Dapat satu. Dapat. Puji Tuhan. Jadi program saya berhasil. Ya, puji nama Tuhan. Jadi tujuan kita ajak kakak di sana supaya Bang mengenal pasangan lawan jenis. Kan apa? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau punya dagangan-dagangan, kalau belum laku itu membuat saya tuh apa ya? Berdoa terus sama Tuhan supaya apa? Dapat pasangan yang seiman. Karena hari-hari ini cari pasangan seiman susahnya sekali. Benar Mbak Tia ya? Susah apa susah? Susah. Sudah dapat tadi ya? Puji Tuhan. Jadi program kita berhasil Bapak Ibu kasih. Jadi nanti kita adakan lagi supaya nanti dapat lagi 2. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita harus optimis dalam menghadapi segala sesuatunya. Kalau punya usaha mungkin belum berhasil saat ini, kita tetap optimis bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita. Amin. Jadi kita jangan pesimis dengan keadaan kita saat ini. Kalau mungkin kita belum diberkati saat ini, kita tetap optimis bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Makanya hari-hari ini, sikap optimis itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh pesimis. Wah, aku gak bisa, aku tidak mampu. Tetapi hari-hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, tetap berpikir positif dan optimis. Ketika mengembangkan sikap positif, kita akan bisa mengontrol hidup kita dengan baik. Makanya hari ini, kalau kau pikiran positif, maka hasilnya juga akan positif. Tetapi kalau kita berpikir negatif dalam kehidupan kita, secara otomatis akan membuat kita negatif dalam segala hal. Yang kedua, dengan berpikir positif kita akan lebih percaya diri. Di sini siapa yang gak pede? Ada? Saya tidak percaya PD-nya Pol. Jadi sampai gak izin. Kepedean. Bapak kita kasih. Di saat kita berpikir positif, kita akan percaya diri, lebih pede dalam segala sesuatu. Di saat kita berpikir untuk mencoba, akan percaya dan Tuhan akan buka jalan. Saat ini Bapak Ibu, di saat kita berpikir positif, kita akan percaya diri. Artinya apa? Kita tidak usah pernah mencoba menjadi orang lain. Jadi kalau kita pernah ingin mencoba menjadi orang lain itu susah sekali. Karena hidup kita tidak akan sama. Misalkan saya dengan Pak Hasan, pasti tidak akan sama. Setiap kita pasti ditenun Tuhan, seperti kemarin firman Tuhan kemarin, ditenun Tuhan itu masing-masing. Jadi saya sama Mas Dedi juga tidak akan sama. Saya dengan Pak Yudha juga tidak akan sama. Karena setiap kita tidak akan pernah sama di mata Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh iri dengan orang lain. Jadi kalau mungkin Pak Hasan diberkati Tuhan, kita tidak boleh iri. Karena berkat itu masing-masing. Amin. Setiap kita punya berkat masing-masing. Mungkin saya diberkati 1 gelas. Mungkin Pak Yuhan 1 ember besar. Mungkin yang lain diberkati satu kolam. Itu tidak sama. Dan kita tidak boleh menjadi orang lain dalam kehidupan kita.
paribasan, wah aku pengen bojo koyo kae, tidak bisa. Itu sudah jalannya Tuhan. Jadi makanya hari-hari ini di saat kita berpikir positif, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, makanya hari-hari ini berpikirlah positif dengan siapapun. Ojo pernah berpikiran negatif dengan yang lain. Kalau kita sudah berpikir negatif dengan orang lain itu belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita pikirkan. Amin. Misalkan ya, saya berpikir negatif tentang Mbak Tia. Mbak Tia itu orangnya jahat. Belum tentu loh, Mbak Tia itu sejahat apa yang kita pikirkan. Makanya hari ini jangan pernah berpikiran negatif dengan orang lain. Buang itu semua. Jadi di dalam hidup kita kalau bisa semuanya itu orang yang baik. Makanya Tuhan ingin jemaat di tempat ini harus rukun-rukun, harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya apa? Saling membantu satu dengan yang lain. Misalkan satu butuh butuh bantuan kita, ayo kita yang cekatan membantu. Karena apa? Kita butuh satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit dan dijenguk, supaya apa? Ada kekuatan yang baru. Makanya hari-hari ini hilangkan pikiran negatif di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita percaya diri dalam menghadapi segala sesuatunya. Yang ketiga, dengan berpikir positif dapat lebih sukses dalam hidup. Yang kita pikirkan hanya masa depan kita. Amin. Jangan pernah mikir orang lain terus. Kalau engkau memikir orang lain, iri dengan orang lain, kalian tidak akan pernah bisa maju. Karena tidak akan pernah bisa sukses. Artinya apa? Pikirannya orang lain, tidak pernah mikir hidup kita. Makanya hari ini dengan pikiran positif dapat lebih sukses dalam kehidupan kita. Dengan meningkatkan fokus kita untuk hidup sukses. Jadi artinya apa? Hidup kita harus berkarya dan berkarya di dalam Tuhan. Kalau pikiran kita positif, kita akan menata masa depan. Jadi hidup tidak sembrono. Jadi hidup itu bukan hanya makan, tidur, main game, tetapi hidup kita akan sudah ditata. Kalau kita sudah tata hidup kita mulai dari muda. Saya tidak percaya. Paribasan gini, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Di saat kita muda bersusah-susah dahulu, kerja keras. Tetapi kalau kita sudah umur misalkan 40, kita sudah menjadi orang yang sukses dalam Tuhan. Makanya hidup itu akan berarti Bapak Ibu. Jadi kita hidup tidak sembrono sakar dewi. Misalkan masih muda hidupnya mangan, turu, dolan, main game. Waktu kita akan sia-sia. Tetapi hari-hari ini, di saat kita punya pikiran positif, pasti kita akan menuai masa depan yang penuh cemerlang. Makanya buat anak-anak muda pesannya, hari-hari ini pergunakan waktu yang ada dengan baik. Jadi kalau waktunya kerja ya kerja, berkarya ya berkarya, supaya apa? Hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi kalau kita hidup kita gunakan dengan sia-sia, misalkan kita sudah umur 40 tahun, seharusnya kita menjadi orang sukses, tetapi kita hidup kita masih terkosong. Mau Bapak Ibu? Pasti kita tidak akan mau. Tetapi hari-hari ini, pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Pasti setiap kita punya talenta masing-masing. Amin. Makanya talenta itu gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita mau tata mulai saat ini. Di saat kita punya pikiran yang positif, kita akan meraih masa depan kita. Amin. Kita menjadi masa depan yang luar biasa. Meskipun kita masih muda, kita pasti akan menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Mau Bapak Ibu? Ya saya ingin cuma di tempat ini yang muda-muda, misalkan jadi manajer, atau mungkin jadi pengusaha yang sukses. Itulah kerinduan kita saat ini. Supaya apa? Hidup kalian sebagai anak-anak muda harus tata mulai malam hari. Ojo hanya makan tidak apa-apa. Makan, tidur, terus main game, terus main apa namanya sekarang apa? Slot.
Terus sama mabar, itu kan mabar ya, main bareng, hal yang tidak penting. Makanya hari-hari ini slot apa tuh? Ya makanya hidup kita akan digunakan dengan hal yang tidak baik. Makanya hari-hari ini harus kita mulai tata hidup kita, supaya kita harus menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Makanya hari ini yang penting mulai kita masih muda, kita kerja keras. Mas Dita, saya bersyukur sekali sudah kerja. Bangunnya mungkin pagi ya Mas Dita ya. Kerjanya saya tanya, kerjanya jam 5 harus sampai kantor. Tapi saya puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Saya kalau ketemu Mas Dita, pokoknya tak kuandani koyo anakku dewi. Pokoknya setiap saya ketemu Mas Dita kemarin satu mobil itu ya tak kandani mulai dari Madiun sampai Caruban Madiun. Wes pokoknya omongan supaya apa? Hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan. Asalkan kita memiliki pikiran yang positif. Amin. Kita akan sukses. Saya kira percaya. Kalau pikiran kita positif di hadapan Tuhan. Tapi kalau pikiran kita gerambiang, negatif dengan orang, negatif dengan hidup kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Makanya hari-hari ini, ayo, saya ingin jemaat kita menjadi jemaat yang sukses dalam segala hal. Asalkan kita memiliki pikiran yang positif. Yang keempat, dengan berpikir positif kita akan memiliki banyak teman. Amin. Jadi hari-hari ini kalau kau tidak punya banyak teman, secara otomatis berarti pikiran jenengan negatif. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau kita punya banyak teman, secara otomatis pikiran kita positif. Artinya apa? Pasti orang senang dengan kita. Artinya kalau kita ngobrol dengan orang lain akan menjadi berkat. Tetapi kalau pikiran kita negatif, secara otomatis kita tidak akan banyak teman. Artinya apa? Orang sing apik arep nyedaki jenengan misalkan pikiran negatif, gak kerasan, gak nyaman. Tetapi kalau kita pikirannya bodoh misalkan, kita punya teman pikiran negatif, kita juga negatif, ya wes akhirnya nih nggak karu-karuan. Tetapi hari-hari ini orang yang berpikiran positif pasti banyak temannya. Karena apa? Kita akan menjadi berkat buat orang lain. Artinya apa? Orang pasti senang kalau ketemu kita. Amin. Makanya hari-hari kita harus berpikir positif supaya apa? Kita disenangi banyak orang. Senang enggak kalau disenangi banyak orang? Pasti senang sekali. Tetapi kalau kita tidak punya teman, hidupnya pasti ngelogro. Aku kok gak temannya. Berarti kalau tidak punya banyak teman, pikirannya diubah, negatifnya dibuang, boom. Jadi pikiran yang positif. Wes toh, nek jenengan pikiran yang positif, apa yang keluar dari mulut jenengan pasti hal yang positif. Tetapi kalau kita sering ngobrol dengan orang yang punya pikiran negatif, banyak tetangga saya seperti itu babinya. Kemarin saya ngelayat di tetangga saya duduk dengan teman saya yang ngobrol biasa, karena dia mungkin kebiasaannya omong-omong yang negatif. Jadi kalau kita dengar hal yang negatif akan keri ya, karena kita sudah terbiasa hal yang positif. Wah terbung, dung. Saya juga mulus dodol. Bukan saya sok apa ya, sok komersil, sok alim. Tetapi kalau kita sudah berpikiran positif dalam hal segala sesuatunya, kalau kita dengar hal-hal seperti itu, keri tidak Bapak Ibu? Iya. Pasti keri, gak nyaman. Omongannya mau macam-macam. Karena orang desa itu seperti itu ya. Jadi kalau melayat itu yes, kumpul dengan semuanya. Makanya kalau kita nggak berpikiran positif dalam segala sesuatunya, maka kita tidak bisa menyaring hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari-hari ini orang yang berpikiran positif pasti punya banyak teman, pasti punya banyak rekan. Supaya apa? Orang pasti senang dekat dengan kita. Dan orang yang akan merasa nyaman dengan kita asalkan kita mempunyai pikiran yang positif. Yang kelima, dengan berpikir positif secara otomatis hidup kita akan lebih bahagia.
Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu yang kasih, orang ini bahagia apa enggak? Kalau hidup kita bahagia, secara otomatis pikiran kita pasti hal-hal yang positif. Kita bisa lihat orang ini kemerungsung apa enggak. Makanya hari-hari ini di saat kita berpikiran positif, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita ketemu dengan orang berbahagia, senang apa enggak senang Bapak Ibu? Pasti senang. Kalau ketemu dengan bersukacita, sukacitanya bisa ketransfer ke kita. Tetapi kalau dengan orang yang murung, senang apa enggak Bapak Ibu? Pasti tidak senang. Kadang tidak tahu masalahnya, tiba-tiba kita ketemu merengut, pasti membuat hati kita tidak nyaman. Makanya hari-hari ini, di saat kita berpikir positif, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Berbahagia itu duit dan duit tetap bahagia. Jadi Bapak Ibu, ukurannya kebahagiaan bukan sekedar uang saja. Tetapi kalau ibu-ibu selain tenis, cocok tidak Bapak Ibu? Ibu-ibu khususnya cocok tidak? Tidak cocok. Berarti bahagia kalau ada uang. Putri Vina tidak ada duit, tidak bahagia. Wah. Jadi Bapak Ibu, duit dan duit kita tetap berbahagia di dalam Tuhan. Jadi bahagia itu sebenarnya yang bisa melakukan itu diri kita sendiri. Misalkan nih, sebenarnya kita bisa, misalkan kalau kita tidak punya uang ya, kita makan sego nasi tempe sama sambal, itu akan membuat hidup kita ya benar pedas, tapi kan kalau kita hidup dengan bahagia, Mas, itu akan membuat sukacita buat setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita udah kemerungsung makan tahu tempe, lawe kok ini terus, itu akan membuat kita tidak bahagia. Tapi hari-hari ini, kalau pikiran kita positif, secara otomatis hidup kita akan bahagia. Amin. Makanya saya ingin cuma di tempat ini hidupnya bahagia semuanya. Guyu terus, bahagia terus. Tapi itu kebablasan. Ojo guyu di jalan, malah nanti jadinya orang stres. Makanya Bapak Ibu, dalam menghadapi apapun dalam hidup kita ini, jangan pernah stres. Setiap kita pasti mengalami hal yang sama. Amin. Tetapi hari ini, di saat kita punya pikiran positif dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya stres. Ibu-ibu ini sudah mulai stres. Apa-apa munda, lengok munda, gula munda, lombok sekarang juga naik. Ini mau Natal nanti akan naik lagi. Makanya kalau kita berpikir positif, itu akan menghilangkan stres kita. Dan saya ingin lihat minggu ke depan, kita melihat suasana yang ceria lagi. Jadi tidak ada sakit lagi, penyakit tidak ada lagi, dan kita akan hidup sukacita di dalam Tuhan. Selanjutnya, ya, selanjutnya beberapa tips menerapkan positive thinking. Yang pertama, gunakan kata-kata yang positif ketika kita berbicara. Jadi, Bapak Ibu kasih tips menerapkan positive thinking yang pertama, gunakan kata-kata yang positif ketika berbicara. Jangan pernah menghakimi orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, karena perkataan kita akan membuat orang tidak senang dengan kita. Makanya kalau kita punya pikiran positif, secara otomatis perkataan kita juga akan positif dan tidak pernah menghakimi orang lain. Karena kita percaya penghakiman itu hanya milik Tuhan. Setiap kita pasti punya salah, amin. Setiap kita pasti punya dosa. Kita nggak usah pernah menghakimi orang lain. Wes boyak gitu loh Bapak. Jadi hidup kita tuh jangan pernah mikirkan orang lain. Wong harap ngalor di karepe, harap ngidul di karepe. Tetapi lebih baik kita memikirkan hidup kita sendiri. Amin. Karena hidup kita belum tentu benar dengan orang lain. Di saat kita memperkatakan sesuatu, harus hal-hal yang membangun. Ojo yang menjatuhkan orang lain. Amin. Misalkan, wah kalau gendut sekali,
Ya, itu bisa membuat sakit hati mereka. Mangannya wakeh loh. Hati-hati Bapak Ibu, itu perkataan yang mungkin kita sepele, tetapi itu bisa membuat sakit hati orang kita bisa ngomong. Lebih baik ngomong seperti ini. Mangannya wakeh ya, tidak apa-apa, terus saja ngomong mangan aja. Tetapi kalau kita ngomong, mangannya wakeh, malah lemu ben yo karepe dhewe itu. Karena kan itu tubuh-tubuh mereka. Karena hati-hati Bapak Ibu, saat Bapak Ibu ngomong seperti itu akan membuat sakit hati orang yang tak ngomong. Pernah Bapak Ibu mengalami? Pengalaman pribadi ya Bu Gembala ya. Jadi Bapak Ibu wis arep mangan akeh ya, kita lihat aja, batin aja. Jangan pernah Bapak Ibu ya, karena di saat kita sudah terucap ngomong sesuatu pada orang lain, itu sakitnya di sini. Banyak pengalaman ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, ayo mulai sekarang bisa kita berpikir positif. Bicara kita harus hal-hal yang positif. Jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan pernah menjatuhkan orang lain. Arep mangane akeh wis ben, lemu wis ben yang dhewe. Hati-hati, karena perkataan yang keluar tidak akan bisa ditarik kembali. Jadi wis karung rucut bisa ditarik ya Bapak Ibu? Pasti tidak bisa. Makanya hati-hati kalau ngomong ya baik. Kalau wayu tapi lemu. Ayo tadi ya, makanya Bapak Ibu ayo ngomong-ngomong hal yang baik. Karena kalau kita melakukan hal ngomong yang tidak baik, akan terjadi sesuatu keretakan dalam jemaat kita. Makanya hari-hari ini saya pesan, kalau ngomong yang baik, ojo nguncai uripe liyane. Jadi Bapak Ibu kasih, hari-hari ini saya tidak pengen kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena apa? Di sini ada sebuah keluarga. Keluarga di sini ada bapak, anak-anak. Saya pengen anak-anak tuh sing akrab dengan anak-anak nih. Meskipun kadang kenyataannya tidak sama. Karena saya punya anak 2, itu setiap hari bertengkar saja. Mas Dedi punya pengalaman gitu Mas? Anaknya bertengkar enggak? Tiap hari sama. Pak Yohan? Tiap hari, berarti sama. Jadi oke aku toh ya. Tapi kemarin dua-duanya sakit Bapak Ibu. Ternyata saling menyayang. Ternyata saya tuh sampai nangis. Meskipun dia kadang kerah, maksudnya saling apa? Saling tukaran. Tapi kalau dia sakit, saling membantu satu dengan yang lain. Kak, lu sakit toh Kak? Tak ambilnya Kak yang. Adiknya tuh sebenarnya baik, tapi kan kadang dia itu usil loh, namanya anak kecil ya. Tapi saya bersyukur sekali tadi kan ini hari ayah ya Pak Bi ya. Kemarin saya dapat surat dari anak saya Theophany. Saya baca, saya terenyuh sekali, makanya dia bilang seperti ini, terima kasih Pak sudah merawat saya sampai sekarang. Dan saya akan belajar sampai sukses. Dan saya akan membahagiakan Papa dan Mama. Meskipun masih kecil, punya keinginan yang luar biasa. Makanya hari-hari ini bisa kita didik anak dengan baik. Kevin ya gini, yang di Mama. Jadi anak-anak itu juga gak mau kalah. Jadi dia juga kirim surat sendiri kepada mamanya. Kan karena anak laki itu condongnya sama mamanya. Jadi anak perempuan dengan saya. Jadi anak laki itu kalau saya tidak mau deh. Saya juga tidak mau. Aneh malah saya juga. Oh, terus salah dengan aku jadi. Tetapi Bapak Ibu memang seperti itu. Tapi kalau minta apa-apa tidak di mamanya, di saya. Karena saya Menteri Keuangan. Ya, Bapak Ibu kasih, bisa kita punya pikiran positif. Jadi kita harus berkata hal yang positif. Jangan pernah menghakimi dan jangan pernah membuat orang sakit hati. Yang kedua, hilangkan semua perasaan negatif. Artinya apa? Hal-hal yang negatif kita akan buang dalam setiap kehidupan kita dan pikiran kita. Yang ketiga, pikirkan kegagalan sebagai sebuah peluang. Makanya hari-hari ini kalau engkau sedang gagal, tetap berjuanglah. Karena apa? Kita akan meraih semua kesuksesan. Dan jangan berlarut-larut dengan kegagalan, tetapi tetap
bangkit di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, ini saya tuliskan inspirasi malam hari ini. Perkataannya seperti ini: memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik bagi kebaikan orang lain, itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya ulangi, memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik bagi kebaikan orang lain. Jadi artinya apa? Kita memikirkan atau melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, sebenarnya itulah yang diinginkan Tuhan hari-hari ini. Jadi kalau kita sama orang lain jangan pernah negatif, tetapi pikirkan sesuatu yang baik kepada orang lain, maka itulah yang diinginkan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik Blessing untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
Biarlah hadirat-Mu Tuhan malam ini boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap kami malam ini Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kalau engkau sedang sakit, angkat tangan. Biarlah tangan-Mu sendiri Tuhan yang akan menjamah setiap kami yang sakit pada malam hari ini Tuhan. Dikarada papa syakarada papa papa dadada papa 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 dikarada papa 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 parada pasik. Kami mau serahkan tangan-tangan kami yang terangkat pada malam hari ini Tuhan. Mereka yang mengalami sakit pada malam hari ini Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kira pasik. Tuhan akan pulihkan kesehatan-Mu malam hari ini. Tuhan akan sembuhkan kesehatan-Mu malam hari ini. Kau tidak akan pernah mengalami sakit kembali. Pada malam hari ini Tuhan akan mengangkat setiap penyakit. Tidak pasik ada apa-apa pada nama ia pasik pada dada. Tidak pasik ada apa-apa pada nama ia apa-apa. Tidak pasik ada apa-apa. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi malam hari ini Tuhan. Pemulihan terjadi malam hari ini Tuhan. Kau akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit pada malam hari ini Tuhan. Sakit apapun dalam hidupnya malam hari ini Tuhan. Kami percaya, kami imani kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi malam hari ini Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan ada dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami juga akan berdoa malam hari ini Tuhan, yang berbeban berat malam hari ini, yang berletih lesu dalam berbeban berat malam hari ini, yang memiliki masalah pada malam hari ini, biarlah Tuhan akan menyelesaikan persoalan jemaat malam hari ini Tuhan. Hirapa syakara papa papa pada pasak ada papa. Hinana maya ada pasik ini. Masalah ekonomi yang mereka hadapi saat malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan malam hari ini. Usaha-usaha yang lagi sepi saat malam hari ini Tuhan, Kau akan buka dalam nama Tuhan Yesus. Hirapa syikiri dada papa sakara papa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Kau membuka setiap tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan, buat setiap jemaat kami yang saat ini mengalami masalah ekonomi Tuhan. Hirapa syikiri papa sakara. Dina nama ya syakara papa syikiri. Biarlah usahanya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, dan hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buang setiap pikiran negatif dalam hidup kami malam ini Tuhan. Gantikan dengan pikiran-pikiran yang positif yang daripada Engkau malam ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu malam ini Tuhan. Tidak pasya kala papa rada pasyikiri kala papa. Tidak pasya kala papa rada pasya kala papa. Haleluya. Imani dan percaya mana-mana dari kesembuhan terjadi. Imani dan percaya pemulihan terjadi malam ini. Ya Rabbal Syakara. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan malam hari. Ya Rabbal Syakara. Kau berfirman, imani dalam hidupmu malam hari ini, bahwa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam
kita lisan untuk berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Bahkan Engkau sanggup mengubahkan air menjadi anggur. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup menciptakan segala sesuatu melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini buat firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami dengarkan malam hari ini itu akan termenteraikan di dalam setiap hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan mulai malam hari ini Tuhan, kami jemaat GPPS Air Hidup Ngepeh ini Tuhan akan selalu berpikiran positif ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami berpikir secara positif Tuhan, maka hidup kami akan menikmati hal-hal yang positif, yang baik yang dari Engkau Tuhan. Dan hidup kami akan menjadi dampak yang baik bagi orang lain Tuhan. Dan ketika kami berpikir secara positif Tuhan, maka perkataan-perkataan kami juga akan perkataan yang positif Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami terkatakan itulah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berkata-kata yang positif terhadap orang lain juga Tuhan. Biarlah perkataan kami akan senantiasa memberkati orang lain Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan perkataan kami, mereka benar-benar diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Kau begitu baik kepada kami Tuhan. Apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan, Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami akan berubah Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan kami mau tanggalkan segala pikiran-pikiran yang negatif Tuhan. Karena semuanya itu akan sia-sia bagi kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus terlalu baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita telah menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya juga cita-cita untuk berdoa bersama. Pada yang bertugas kami bersilakan.
kegiatan gereja sepekan ke depan. Yang bertugas kami persilakan. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan kegiatan gereja sepekan ke depan. Menara doa setiap Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6.30 di gereja. Dan sekolah minggu jam 6.30 di pastori. Dukung dan doakan retreat yang akan diadakan tanggal 9 sampai 10 Desember 2023 di Red Hotel Sarangan. Kamis. Dana Natal yang terkumpul yaitu 7.252.000. Hari Kamis diadakan ibadah kaum muda di gereja jam 7 malam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan malam hari ini di tengah-tengah kita ada jemaat yang baru. Ini saudara saya, namanya Ibu Rika. Silakan berdiri. Tapi suaminya belum ikut, ini masih anak-anaknya. Jadi kita berdoakan supaya nanti suaminya juga bisa ikut di tempat ini dan beribadah sama-sama. Jadi bersyukur sekali. Ini sedikit cerita. Jadi kemarin saya ketemu Mbak Rika ini, dia punya warung makan dan saya ngobrol dengan dia. Di saat saya ngobrol, mungkin Roh Kudus ada di situ ya, supaya ada kegerakan hati mereka supaya mereka datang di tempat ini. Dan puji Tuhan, tadi mereka datang diantar suaminya dan kita berdoa terus supaya suaminya juga bisa ikut ibadah di tempat ini. Jadi namanya Ibu Rika, Bapak Ibu, jadi nanti bisa kenalan. Ini anaknya bulik saya, jadi dekat sekali. Jadi makanya saya bersyukur sekali kerasan di tempat ini. Ya. Selanjutnya dari panitia yang disampaikan. Terima kasih. Shalom. Saya dari panitia mau menyampaikan bahwa minggu depan sudah ditutup ya untuk daftarannya. Jadi mohon untuk jemaat yang belum daftar, silakan segera daftar. Karena untuk kita nanti pesan kamarnya biar enak saja, dan saya minta dukungan doa baik dana juga supaya segera terkumpul dan kita bisa menikmati bersama. Terima kasih. Ya, untuk penutupan pendaftaran besok minggu ya Pak ya. Ya. Selain penutupan nanti Bapak Ibu kalau sudah punya berkat, silakan ditabur. Benang tumbuh, namun nggak ditabur-tabur, nggak tumbuh-tumbuh di demai, nggak tumbuh-tumbuh. Makanya kita pengen, ayo kita sama-sama menabur buat pekerjaan Tuhan supaya ketuanya sama wakilnya juga nggak pusing ya. Ini saya pernah dulu alami seperti itu, tapi saya sekarang saya pengen berusaha. Tapi saya juga berusaha, nanti akan saya bantu. Jadi semangat saja. Jadi penutupan pendaftaran minggu depan. Kelihatannya semua sudah daftar ya. Sudah daftar. Yang dari Papua pasti ikut ya. Berapa orang ya? Kalau saya belum bisa pastikan karena yang lain ada yang ngomong tapi tiba-tiba dibakar. Ya, kalau bisa dipastikan ya, karena kan minggu depan kan nanti supaya fit berapa dan nanti kita siapkan dana untuk Papua. Ini sudah ada dan nanti dipastikan berapa orangnya. Nanti kalau
pasti kan kita bisa positif ya. Jadi harus positif ya. Kalau mungkin nggak bisa ya nggak apa-apa, jadi nggak usah dipaksa. Yang penting yang bisa saja harus positif. Ya, kami tunggu ya Yan ya. Ya, ada tambahan lagi. Ya kita akan tutup. Oh ya. Ya kita akan tutup ibadah saat ini sambil bagi berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan, buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, buat urapan Tuhan, jangan Tuhan, buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, menguatkan kami, mengajari kami Tuhan pada saat malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan memberkati anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati sawah ladangnya, memberkati peternakannya, memberkati kesehatannya pada saat malam hari ini. Tanpa terkecuali semuanya diberkati Tuhan dan berkat-berkat baik boleh tercurah buat anak-anak-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang pulang ke Soko Tuhan memberkati, yang ke Ponorogo Tuhan melindungi, yang ke Madiun Tuhan memberkati, di sekitar rumah Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya berkat-berkat Tuhan terlimpah atas anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi lewat anaknya, putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menguatkan kami, memberkati kami pada malam hari ini. Mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama mengatakan Amin.